Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Febriana Angelika dengan NIM F1S1222136 dari kelompok 7. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem elektronik bisnis pada mata kuliah pengantar sistem informasi dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu sistem bisnis perusahaan. Teknologi yang berkembang pesat memberikan ancaman dan peluang untuk sebuah bisnis, tergantung bagaimana sebuah perusahaan menghadapinya. Dalam hal ini, sistem teknologi sebetulnya lebih memberikan kemudahan bagi sebuah perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Kita biasa menyebutnya e-bisnis. Elektronik bisnis adalah penggunaan internet dan jaringan serta teknologi informasi lainnya untuk mendukung e-commerce, komunikasi dan kerjasama perusahaan, dan berbagai proses yang dijalankan melalui web, baik dalam jaringan perusahaan maupun dalam para pelanggan dan mitra bisnisnya. Kemudian ada yang namanya Enterprise Resource Planning atau ERP. Perencanaan sumber daya manusia berfokus pada efisiensi produksi internal perusahaan, distribusi, dan proses keuangan. ERP merupakan tulang punggung teknologi dari e-bisnis, sebuah kerangka kerja transaksi keseluruhan perusahaan dengan berbagai hubungan ke pemrosesan pesanan penjualan, manajemen dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, distribusi, serta keuangan. Adapun manfaat dan tantangan dari ERP adalah dari kualitas dan efisiensi, berkurangnya biaya, pendukung keputusan, ketangkasan perusahaan. Dan penyebab kegagalan ERP antara lain kegagalan untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam tahap perencanaan dan pengembangan, dan untuk mengubah program manajemen atau mencoba melakukan banyak hal dan terlalu cepat dalam proses konversi, biasanya menjadi penyebab proyek ERP gagal. Kemudian pelatihan yang tidak mencukupi dalam tugas pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh sistem ERP, dan kegagalan melakukan konversi dan pengetesan data yang memadai. Dan terakhir adalah disebabkan kepercayaan yang berlebihan dari perusahaan atau manajemen TI atas pernyataan penjualan perangkatan lunak ERP atau atas bantuan dari perusahaan konsultasi bergengsi yang diperkerjakan untuk memimpin implementasi. Selanjutnya ada aplikasi lintas fungsi perusahaan. Sistem lintas fungsi perusahaan atau yang lebih dikenal dengan cross-functional enterprise system adalah sistem informasi yang melintas batas berbagai area fungsional suatu bisnis agar dapat mengintegrasikan serta mengotomatisasikan proses bisnis. Salah satu aplikasi dari cross-functional enterprise system adalah Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management merupakan aplikasi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasikan berbagai proses pelayanan pelangganan dalam penjualan, pemasaran langsung, account and order management, dukungan dan pelayanan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah strategi bisnis inti yang memadukan proses dan fungsi internal, jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. CRM didasarkan pada data pelanggan berkualitas dan dimungkinkan dengan adanya teknologi informasi. CRM juga dapat disebut pengembangan hubungan CRM juga dapat disebut pengembangan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Beberapa perusahaan melakukannya dengan menghilangkan biaya hubungan tersebut, misalnya dengan mengalihkan pelanggan ke layanan mandiri berbasis web.
Perusahaan lainnya melakukan dengan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari hubungan pelanggan. Contohnya dengan menjual produk dan jasa tambahan kepada pelanggan. Kebanyakan perusahaan menggunakan dua pendekatan tersebut. Adapun tujuan dari CRM adalah meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Kemudian menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang paling memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan. Kemudian menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses saluran jawaban kepada pelanggan. Dan yang terakhir, mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan. Rantai nilai manajemen hubungan pelanggan ada 5 tahap penting dalam pengembangan dan penerapan strategi CRM, yaitu analisis portofolio pelanggan, keintiman pelanggan, pengembangan jaringan, pengembangan proposisi nilai, dan mengelola siklus hidup pelanggan. Kemudian klasifikasi berbagai aplikasi CRM antara lain aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, aplikasi yang bersentuhan dengan pelanggan, aplikasi inteligensi dan atas pelanggan, dan aplikasi jaringan online. Nah, yang keempat adalah ada manajemen rantai pasokan. Rantai pemasok dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas dalam bentuk organisasi atau pabrik yang terjadi dalam proses transformasi barang mentah hingga menjadi produk siap pakai oleh pelanggan. Adapun pengertian supply chain management atau SCM yang mengintegrasikan proses pembelian dan pemesanan, pembelian bahan baku, pelacakan pesanan, penyebaran informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, layanan purna jual, dan pengembangan produk baru. Jadi, jika rantai pasokan adalah jaringan fisik, berarti perusahaan terlibat dalam menyediakan bahan baku untuk produksi atau pengiriman barang ke pengguna akhir. Sedangkan manajemen rantai pasokan adalah metode, alat, atau pendekatan manajemen. Rantai pasokan terdiri dari 3 bagian, yaitu rantai pasokan hulu, rantai pasokan internal, dan rantai pasokan hilir. Tujuan utama manajemen rantai pasokan adalah jadwal penyerahan produk kepada pelanggan secara tepat waktu demi kepuasan pelanggan, kemudian meminimalisir pengeluaran biaya, meningkatkan segala hasil dari seluruh rantai pasokan, meminimalisir waktu, dan memusatkan kegiatan pada planning dan distribusi. Dan manfaat manajemen rantai pasokan adalah meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan revenue perusahaan, meminimalisir biaya, peningkatan pemanfaatan aset perusahaan, peningkatan profit perusahaan, dan perusahaan dapat bertumbuh semakin besar. Kemudian ada hambatan dalam manajemen rantai pasokan, seperti semakin meningkatnya varian produk yang diinginkan oleh pelanggan, semakin menurunnya produk yang dapat didaur ulang, semakin meningkatnya permintaan pelanggan, fragmentasi kepemilikan dalam rantai pasokan, dan globalisasi. Kemudian yang kelima ada integrasi aplikasi perusahaan atau EAI. EAI adalah merupakan suatu software untuk mengatur sumber daya data-data yang ada di perusahaan, seperti Gramedia menggunakan Oracle. Pengertian integrasi aplikasi enterprise antara lain adalah penggunaan perangkat lunak dan prinsip-prinsip arsitektural sistem komputer untuk mengintegrasikan sekumpulan aplikasi komputer. EAI proses menghubungkan aplikasi dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mengautomasi proses bisnis, integrasi aplikasi dan data sehingga mudah untuk di-share. Contoh, penerbit ingin tahu berapa jumlah buku yang sudah terjual habis. Integrasi dilakukan tanpa membuat perubahan signifikan pada aplikasi dan sumber data.
Kemudian yang keenam ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi berasal dari istilah Transaction Processing Systems atau TPS. Adalah bentuk sistem informasi paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku. Atau secara sederhana dikatakan sebagai sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Tugas pokok sistem pemrosesan transaksi antara lain mengonversikan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam transaksi keuangan, mencatat berbagai transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi jurnalan buku besar, mendistribusikan informasi keuangan yang penting untuk operasional dalam mendukung operasi hariannya. Kemudian karakteristik sistem pemrosesan transaksi antara lain SPT mencatat data ke dalam basis data. Kemudian SPT digunakan oleh para pemakai akhir atau end user. Dan SPT menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar dan tidak mengandung banyak variasi. SPT diperlukan hampir setiap hari karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Kemudian SPT berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Dan yang terakhir adalah SPT memerlukan perangkat input atau output yang sangat bervariasi mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Kemudian jenis-jenis pemrosesan transaksi adalah ada pemrosesan tumpuk atau batch processing, pemrosesan seketika atau online processing, real-time processing, dan pemrosesan hybrid atau online. Komponen sistem pemrosesan transaksi antara lain input atau masukan, processing atau pengolahan, storage atau penyimpanan, dan output atau keluaran. Siklus-siklus pemrosesan transaksi antara lain siklus pengeluaran, pendapatan, produksi atau siklus konversi, dan siklus pelaporan keuangan atau siklus akuntansi. Dan yang ketujuh ada sistem kerjasama perusahaan. Sistem kerjasama perusahaan atau Enterprise Collaboration System adalah sistem informasi lintas fungsi yang meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Teknologi informasi, terutama teknologi internet, memberikan berbagai alat untuk membantu kita bekerja sama untuk mengomunikasikan berbagai ide, berbagai sumber daya, dan mengoordinasikan usaha kerja. Sebagai anggota dari proses formal dan informal, tim proyek, dan kelompok kerja yang membentuk organisasi saat ini. Kemudian alat untuk kerjasama perusahaan, kemampuan dan potensi internet, serta intranet dan extranet menggerakkan permintaan untuk alat kerja perusahaan yang lebih baik dalam bisnis. Dengan kata lain, teknologi internet seperti penjelajah web dan server, dokumen dan database, hipermedia, serta intranet dan extranet lah yang memberi standar untuk hardware, software, data dan jaringan bagi banyak alat groupware untuk kerjasama perusahaan yang diinginkan perusahaan. Kemudian ada alat komunikasi elektronik, yaitu meliputi email, pesan suara atau voicemail, fax, publikasi web, sistem papan buletin atau bulletin board system, penyeranta, dan sistem telepon internet. Kemudian ada alat kerjasama konversi, antara lain pertemuan elektronik atau electronic meeting system, dan sistem pendukung kelompok grup support system lainnya. Tempat para anggota tim dapat bertemu pada saat dan tempat yang sama dalam latar belakang ruang keputusan atau decision room, atau menggunakan internet untuk bekerja sama dimanapun. Baiklah, masuk pada pembahasan atau bab kedua tentang sistem fungsional bisnis. Yang pertama ada TI dalam bisnis. Sebagai praktisi bisnis, merupakan hal yang juga penting bahwa Anda memiliki pemahaman spesifik tentang bagaimana sistem informasi mempengaruhi fungsi bisnis tertentu. Sistem informasi dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori fungsi bisnis.
Jadi, sistem informasi dalam bagian ini akan dianalisis menurut fungsi bisnis yang didukungnya dengan melihat pada beberapa contoh penting di setiap area fungsi. Hal ini akan memberikan Anda penghargaan atas berbagai sistem fungsional bisnis yang digunakan perusahaan besar dan kecil. Kemudian yang kedua ada sistem pemasaran. Fungsi bisnis dari pemasaran berhubungan dengan perencanaan, promosi, dan penjualan produk-produk yang ada, serta pengembangan berbagai produk baru dan pasaran baru untuk dapat dengan lebih baik menarik serta melayani pelanggan lama maupun calon pelanggan. Dan yang ketiga ada sistem produksi. Sistem informasi produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang atau jasa. Jadi, fungsi produksi atau operasi berkaitan dengan manajemen proses serta sistem operasional semua perusahaan bisnis. Yang keempat ada sistem sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management atau HRM melibatkan perekrutan, penempatan, evaluasi, kompensasi, dan pengembangan karyawan dari sebuah organisasi. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam perusahaan. Jadi, sistem sumber daya manusia didesain untuk mendukung perencanaan untuk memenuhi kebutuhan personel perusahaan, mengembangkan potensi karyawan, serta mengendalikan semua kebijakan dan program personel. Yang kelima ada sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi tertua dan paling banyak digunakan dalam perusahaan. Mereka mencatat dan melaporkan berbagai transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Sistem akuntansi berbasis komputer mencatat dan melaporkan arus dana melalui pengaturan dan pembuatan laporan historis seperti neraca dan laporan laba rugi. Sistem semacam ini juga menghasilkan perakiraan kondisi di masa mendatang seperti perkiraan laporan keuangan dan anggaran keuangan. Kinerja keuangan sebuah perusahaan diukur melalui perakiraan semacam itu oleh laporan akuntansi analitis lainnya. Sistem akuntansi online dengan menggunakan internet dan jaringan lainnya mengubah cara bagaimana sistem informasi akuntansi memonitor serta menelusuri aktivitas bisnis. Sifat online dan interaktif dari jaringan semacam ini membutuhkan bentuk baru dokumen transaksi, prosedur, dan pengendalian. Hal ini berlaku terutama untuk sistem seperti pemrosesan pesanan, pengendalian persediaan, piutang, dan utang usaha. Sistem-sistem ini secara langsung terlibat dalam pemrosesan transaksi antara perusahaan dan pelangganan serta pemasoknya. Jadi, otomatis banyak perusahaan menggunakan internet dan jaringan lainnya yang menghubungkan para mitra dagang ini untuk sistem pemrosesan transaksi online semacam itu. Kemudian yang terakhir ada sistem manajemen keuangan. Sistem manajemen keuangan berbasis perusahaan mendukung manajer bisnis dan para praktisi dalam keputusan yang berkaitan dengan keuangan bisnis dan alokasi pengendalian sumber daya keuangan di dalam bisnis. Kategori utama sistem manajemen keuangan meliputi manajemen kas dan investasi, penganggaran modal, perkiraan keuangan, dan perencanaan keuangan. Contohnya, proses penganggaran modal melibatkan pengevaluasian tingkat laba dan dampak keuangan dari pengeluaran modal yang diusulkan, proposal pengeluaran jangka panjang untuk fasilitas dan perlengkapan dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi. Berbagai teknik evaluasi pengembalian atas investasi. Aplikasi ini sangat banyak menggunakan model spreadsheet yang menggabungkan analisis nilai sekarang dari perkiraan arus kas serta analisis probabilitas risiko untuk menetapkan bauran maksimum dari berbagai proyek modal untuk perusahaan. Baiklah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan sebelumnya adalah di era teknologi dan kebutuhan konsumen yang sangat dinamis akan membawa perusahaan dan para eksekutif bisnis harus merevolusi aktivitas bisnisnya.
Penggunaan media internet, smartphone, dan jaringan komputer lainnya secara optimal menjadi faktor penting dalam kesuksesan e-bisnis. Kemajuan e-bisnis juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Karena dalam perkembangan e-bisnis, teknologi informasi memiliki fungsi sebagai penggerak dan dari model-model bisnis baru. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.